Di sini saya akan membuat video presentasi bab saling menasihati, Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 serta Al-Baqarah ayat 83. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang saling menasihati. Saling menasihati menurut ajaran Islam yaitu saling mengingatkan satu sama lain dalam kebenaran juga kesabaran. Sedangkan saling menasihati dengan santun yaitu saling mengingatkan baik dengan anjuran, pelajaran, petunjuk, teguran, dan sebagainya dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Dalil tentang saling menasihati yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang isi kandungannya Allah menjelaskan bahwa semua manusia itu merugi, baik orang miskin maupun kaya, orang punya pangkat maupun tidak, orang tua maupun muda. Namun kerugian tersebut tidak akan datang kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang saling menasihati untuk kebenaran serta dalam kesabaran. Nah, hikmah dan manfaat dari saling menasihati yang pertama, untuk menjauhkan seseorang dari perilaku tercela. Yang kedua, menjadi pengingat dalam kebaikan. Yang ketiga, terciptanya hubungan silaturahmi dan persaudaraan yang kuat. Yang keempat, penyakit sosial dan kemaksiatan bisa ditekan di lingkungan. Yang kelima, muncul tradisi saling menjaga dalam kebenaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Quran surat Luqman ayat 13-14 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Wa basyainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Shadaqallahul azim. Asbabul nuzul Quran surat Al-Luqman ayat 13-14 yakni berkenaan dengan ibu seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mogok makan karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Asbabul nuzul adalah sebab turunnya ayat Al-Quran. Sedangkan isi kandungan Quran surat Al-Luqman, Quran surat Luqman ayat 13-14 yaitu orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman mencontohkan pendidikan utama yang harus diberikan kepada anak adalah tauhid. Larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, birrul walidain, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Sikap yang mencerminkan Quran surat Luqman ayat 13-14 yang pertama, senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Yang kedua, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua yang telah merawat kita sedari kecil. Yang ketiga,
mentaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Dan yang keempat, menginfakkan sebagian rezeki kita kepada orang tua kita. Sekian dari penjelasan surat Luqman ayat 13 sampai 14. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Asbabul nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yaitu ketika para pendeta Yahudi mengetahui ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini kepada orang lain dengan mengubah isi kitab Taurat itu. Isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yakni tentang larangan berbuat syirik, berbuat baik kepada ibu dan bapa, berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin, mengucapkan kata-kata baik, sholat, dan zakat bukan hanya untuk orang muslim saja, akan tetapi untuk Bani Israel atau umat Kristian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.